Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sehat, guru hebat Madrasah Ibtidaiyah. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas tentang materi yang berikutnya, tentang penyusunan desain pembelajaran tematik. Dari mata tingkat ini, Bapak Ibu nanti diharapkan mampu memahami rambu-rambu dalam mendesain pembelajaran tematik terpadu. Sedangkan yang kedua, Bapak Ibu mampu merancang desain pembelajaran tematik. Jadi setelah mampu memahami rambu-rambunya, berikutnya adalah mampu merancang atau menyusun desain pembelajaran tematik terpadu. Sedangkan indikator tercapaian dari target ini, Bapak Ibu nanti mampu menjelaskan komponen apa saja dalam mendesain sebuah pembelajaran tematik. Yang kedua, mampu menjelaskan rambu-rambu pembuatan desain pembelajaran tematik. Dan yang ketiga, ujungnya adalah mampu merancang desain pembelajaran tematik sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019. Baik, pertama kita coba menganalisa tentang hubungan perencanaan pembelajaran dengan penilaian. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang analisis SKL, KIKT, kemudian pemetaan tema, dan berikutnya adalah teknik penilaian. Nah, apa hubungan perencanaan pembelajaran dengan penilaian? Baiklah, jadi sebuah pembelajaran diawali dengan sebuah perencanaan, baru membuat perencanaan yang terakhir kita bahas kemarin adalah tentang desain, tentang penilaian. Kali ini kita akan membahas tentang desain pembelajarannya. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran ini ketika sudah dibuat oleh seorang guru akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Di dalam pembelajaran, guru harus berpedoman pada rencana pelaksanaan pembelajaran sudah dibuat. Nah, untuk mengetahui tercapaian kompetensi yang telah ditetapkan dan dilaksanakan melalui sebuah kegiatan pembelajaran, dalam proses pembelajaran perlu dilaksanakan sebuah evaluasi atau penilaian. Disinilah pentingnya penilaian, dan dari hasil penilaian itu nanti akan dianalisis sehingga bisa memberikan umpan balik baik bagi guru itu sendiri maupun bagi siswa dan bagi pembelajar itu sendiri. Hal-hal apa yang perlu diperbaiki dan hal-hal apa yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran tersebut. Baiklah, kita masuk pada sub bahasan yang berikutnya, itu tentang komponen desain pembelajaran tematik. Dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Nadiem Makarim, selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menyederhanakan komponen-komponen yang ada pada sebuah desain pembelajaran. Di Permendikbud sebelumnya, Permendikbud 103 dan juga Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang sentra proses, di sana masih terdapat begitu banyak komponen dalam sebuah rencana pembelajaran. 13 atau 14 komponen yang ada di sana. Nah, di era menteri yang sekarang ini, Mas Nadiem Makarim, beliau menyederhanakan komponen desain pembelajaran tiga saja. Tiga yang harus ada, yaitu pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua adalah kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga adalah penilaian. Ketiga komponen ini harus ada pada sebuah desain pembelajaran. Baik, yang pertama terkait dengan perumusan tujuan pembelajaran. Bagaimana kita merumuskan tujuan pembelajaran? Jadi tujuan pembelajaran mencerminkan arah pencapaian tadi. Oke. Kemudian dalam menyusun tujuan pembelajaran sebisa mungkin lengkap unsur-unsurnya, yaitu unsur A, B, C, dan D. A adalah audiens, siapa peserta pembelajarannya, di sini siswa atau peserta didik. Dan B adalah behavior, kompetensi apa, perilaku apa yang harus
kuasai, sedangkan C adalah condition, dengan kondisi bagaimana, dalam kondisi bagaimana kompetensi tersebut akan bisa dicapai. Ini terkait dengan condition. Yang berikutnya adalah D adalah degree. Dalam tingkat seperti apa behavior tersebut dikatakan telah tercapai. Contoh katakanlah dengan benar, dengan tepat, atau mungkin secara kuantitas 5, 7, 8 dan sebagainya. Inilah degree. Jadi tingkat atau ukuran yang menunjukkan ketercapaian behaviornya itu. Dan yang berikutnya, tujuan pembelajaran ini harus bisa diamati dan terukur. Sehingga dalam merumuskan tujuan pembelajaran juga Bapak Ibu diminta menggunakan kata kerja operasional. Sedangkan komponen kedua adalah kegiatan pembelajaran. Nah, apa yang diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran ini, Bapak Ibu diminta untuk menampakkan aktivitas belajar dengan pendekatan saintifik. Sehingga pembelajarannya, langkah-langkah pembelajarannya mencerminkan adanya 5M: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, mengasosiasi dan mengomunikasikan. Dan yang berikutnya ada dalam merancang kegiatan pembelajaran ini harus sistematis. Pendahuluan, inti dan penutup harus ada. Dan yang ketiga adalah menerapkan pembelajaran tematik terpadu dengan mengintegrasikan literasi, kemudian kompetensi abad 21, 4C, critical thinking, kemudian communication, collaboration, dan terakhir adalah berpikir kritis, dan berpikir kreatif, critical thinking, collaboration, dan communication. Dan yang terakhir adalah menerapkan HOTS, higher order thinking skill. Jadi pembelajaran yang mendukung ke arah berpikir tingkat tinggi. Ini sesuai dengan revisi kurikulum 2013 tahun 2017. Dan komponen yang ketiga adalah penilaian. Nah, dalam penilaian, Bapak Ibu harus ingat harus holistik, keseluruhan, yaitu mencakup penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jangan sampai penilaian dilakukan hanya berpusat atau berorientasi pada pengetahuan saja. Sikap dan keterampilan juga harus mendapatkan porsi yang sama dengan pengetahuan. Kemudian instrumen penilaian, kunci jawaban, serta rubrik penilaian bisa dicantumkan pada lembar terpisah atau lampiran. Kenapa? Karena dalam surat edaran Menteri ini kesan yang muncul adalah RPP 1 lembar, sehingga Bapak Menteri memudahkan guru-guru untuk membuat sebuah rencana pembelajaran yang simple, yang tidak bertele-tele, tidak banyak memakan kertas, gitu. Nah, sehingga untuk instrumen penilaian, rubrik dan sebagainya bisa dibuatkan di lembar yang terpisah, tidak di rencana pembelajaran tersebut. Inilah contoh desain pembelajaran sesuai dengan surat edaran Menteri nomor 14 tahun 2019. Baik, kita sudah membahas tentang komponen desain pembelajaran, kemudian rambu-rambu dalam desain pembelajaran, dan yang ketiga adalah kita akan praktik merancang desain pembelajaran sesuai dengan surat edaran Menteri nomor 14 tahun 2019. Sehingga mari kita sesuai dengan kelompok yang kemarin akan bekerja bersama untuk membuat desain pembelajaran tematik terpadu untuk 1 kali pembelajaran. Dan desain ini nanti yang akan Bapak Ibu jadikan sebagai bahan dalam praktik mata diklat simulasi pembelajaran tematik. Jadi sekaligus kerja dalam materi diklat ini membuat desain dan nanti akan dipraktikkan pada materi diklat simulasi pembelajaran tematik terpadu. Baik, terima kasih. Cukup sekian paparan singkat tentang desain pembelajaran
tematik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling.